Pak, jadi kita sudah 75 tahun sejak pertama kali ada transmigrasi. Mengapa kita masih butuh transmigrasi saat ini, Pak? Baik, yang pertama, Mbak Zilvia, itu karena ketimpangan pembangunan di Indonesia ini juga memang belum cukup merata. Kita ingin pemerataan pembangunan itu dirasakan bukan hanya di tempat-tempat seperti Pulau Jawa, tetapi juga ada di Maluku, di Papua, terus kemudian Sulawesi, Kalimantan, dan NTT juga. Tempat-tempat yang memang membutuhkan sekali kehadiran pembangunan, tetapi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang kedua, catatannya adalah kita saat ini sedang menghadapi bonus demografi. 70% masuk dalam usia yang produktif. Ya. Nah, ini kita bicara soal bonus demografi ini bukan hanya soal peluang saja, tetapi ini juga masalah tenggat waktu. Jika kita gagal memanfaatkan bonus demografi dalam 10, 15, sampai 20 tahun ke depan, bukan tidak mungkin akan ada ketegangan-ketegangan sosial di masa depan. Oleh karena itu kami di Kementerian Transmigrasi atas arahan Bapak Presiden akan fokus kepada bagaimana kita menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baru di garis depan pembangunan Indonesia yang kita bertumpu pada 3. Pertama adalah masalah manusianya sebagai SDM yang paling utama sekali. Kemudian yang kedua masalah lahan. Yang kemudian yang ketiga kita juga bicara tentang produktivitas. Inilah yang akan menjadi wajah baru transmigrasi hari ini. Oke, 3 poin itu ya Pak. Tapi kalau penjelasan soal transformasi transmigrasi, kita tahu ada yang lama, kemudian yang sekarang itu seperti apa Pak? Jadi memang acuannya transmigrasi lama itu adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 72. Memang di situ kondisinya saat itu kita sedang ada ledakan penduduk, ya generasi baby boomers itu. Nah ini saya saja satu keluarga itu putra-putrinya orang tua saya itu 9, ya kan? Jadi sedang ada ledakan penduduk. Nah program itulah kemudian dicanangkan transmigrasi, fokusnya adalah ke penyebaran penduduk, distribusi penduduk ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, kegiatan transmigrasi ini, program ini juga diimbangi dengan kalau Mbak Zilvia mungkin ingat keluarga berencana. Jadi juga menahan lajunya penduduk dan menyebarkannya. Tetapi pada tahun 97 sudah mulai direvisi dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 97, kemudian direvisi kembali pada Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009, fokusnya tidak lagi kepada distribusi penduduk. Fokusnya adalah bagaimana melakukan pertumbuhan ekonomi yang baru di garis-garis depan pembangunan Indonesia. Di situ jelas dijelaskan bahwa distribusi penduduk itu sudah kurang relevan lagi. Sekarang bagaimana memanfaatkan lahan tadi, memberdayakan manusianya tadi, melakukan produktivitas untuk membuat pertumbuhan ekonomi yang baru. Juga di sana dituliskan pertimbangan Undang-Undang Nomor 29 itu adalah membuka iklim investasi. Jadi kita fokusnya akan ke sana, kita akan fokus kembali kepada satu pemanfaatan lahan, kemudian yang kedua manusianya, yang ketiga juga pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang tidak bisa lagi yang namanya pembangunan itu hanya berdasarkan intuisi semata, harus berdasarkan basisnya sains dan teknologi. Nah transformasi tadi, baik lahan maupun manusianya menjadi sesuatu yang produktif, itu kami wadahi, naungi dengan 5 program. Yang pertama kita itu bisa adalah lihat di layar ya ini ya Pak. Yang pertama 5 program itu adalah transmigrasi tuntas atau transtuntas. Fokusnya adalah tentang bagaimana kami memberikan kepastian. Karena lahan ini sekarang ini banyak sekali yang juga cukup tumpang tindih. Kemudian bahkan ada beberapa yang belum mendapatkan sertifikatnya. Puluhan tahun belum mendapatkan sertifikat. Nah ini juga yang akan kami coba tuntaskan. Kemudian yang kedua itu adalah transmigrasi patriot. Nah konteksnya adalah bagaimana kita melakukan distribusi SDM unggul di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kita ingin hadirkan mereka langsung ke garis depan pembangunan Indonesia. Kemudian yang ketiga itu adalah transmigrasi lokal. Kita ingin betul-betul menghadirkan satu pembangunan di mana masyarakat lokal itu sebagai tuan rumah pembangunan di negerinya sendiri. Kita tidak lagi sekarang fokusnya menyebar-nyebarkan dari Jawa keluar Pulau Jawa, tidak.
Tapi bagaimana kalau misalkan kita melakukan pembangunan di Papua? Nah, masyarakat Papua lokalnya sendiri itu harus mendapatkan manfaat pertama kali dari adanya pembangunan itu gitu. Kemudian yang keempat itu adalah transmigrasi gotong royong. Ya. Gotong royong ini adalah sinergi kolaborasi di antara masing-masing kementerian, kemudian juga dengan dunia usaha, dunia kampus, dan pemerintah daerah untuk melakukan satu desain pembangunan kawasan transmigrasi. Nah, yang kelima adalah transmigrasi karya Nusantara, fokusnya adalah penciptaan lapangan kerja di kawasan-kawasan transmigrasi. Oke, jadi lewat program 5T tadi ada Trans Tuntas, kemudian Transpatriot, Gotong Royong, Lokal, dan juga Transkarya Nusantara yang seperti pemirsa bisa lihat. Tapi Pak, pastinya semua program ini, 5T ini dijalankan pasti ada tantangannya. Betul. Apa itu Pak tantangannya? Tantangan yang pertama itu tentu saja masalah lahan ya. Masalah program-program yang lalu, itulah yang kemudian tadi saya sampaikan masih ada 20 tahun belum dapat sertifikat. Kemudian ada lahannya sudah diberikan, kemudian terjadi tumpang tindih. Nah, tantangan yang terbesar bagi kami itu adalah bagaimana menyelesaikan PR-PR yang diwariskan selama 75 tahun. Wow. Nah, inilah yang paling pertama. Maka kami sekarang ini bekerja sama dengan Kementerian ATR BPN, bekerja sama dengan Kemdagri, kemudian dengan Kementerian Kehutanan, juga dengan BIG, bagaimana kita menghadirkan One Map, kemudian One Data, dan One Decisions. Ini yang kita supaya betul-betul misalkan tadi tidak ada lagi tumpang tindih sehingga memberikan kepastian kepada masing-masing transmigran. Inilah yang kita ingin fokuskan. Kemudian berikutnya juga sebetulnya yang paling terpenting adalah bagaimana mengubah persepsi masyarakat. Bahwa transmigrasi hari ini bukan lagi sekedar perpindahan penduduk. Yang terpenting adalah bagaimana tadi menciptakan produktivitas dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kami sekarang ingin coba fokus untuk melihat transformasi transmigrasi itu di dua lokus. Pertama itu adalah di Batam, Rempang, dan Galang, jadi Barelang, karena ini berbatasan langsung dengan Singapura. Kemudian yang kedua adalah di Merauke, ini juga berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guinea. Kita ingin hadirkan bahwa di perbatasan itu bukan lagi garis belakang, tapi garis depan pembangunan Indonesia. Frontier tadi ya, Ya. baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.